Omar sedikit bang. Bang Ahmad tadi Bang hari ini gimana bang? Bang Ahmad tadi Hasil sidangnya bang. Mulia. Sidang hari ini gimana bang? Ya, saya langsung serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menjelaskan semuanya. Yang jelas, kalau ditanya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum. Saya cuma sebagai warga binaan, saya nggak bisa apa-apa juga, nggak punya kekuatan untuk apa-apa. Mereka yang udah lebih paham tentang hukum, mereka jebak saya dengan membawa sebuah rekayasa dan mengintimidasi saya di sini gitu. Saya juga manusia biasa, saya kepancing juga tadi. Jadi, ya biarkanlah. Yang penting jelas secara hukum. Ya. Sempat emosional berarti membantu. Ya karena dia sudah membawa nama keluarga saya, sudah membawa nama anak-anak saya gitu loh. Dan itu nggak ada urusannya dan nggak ada kaitannya sama anak-anak saya kan gitu. Dan dia juga mengatakan secara jelas banget kalau saya ini sebagai apa lah semuanya tadi Om John kan gitu Om John. Jadinya kan saya amat kepancing gitu kan Om John. Maksudnya pembuktiannya apa? Amar tidak punya barang bukti yang ditemukan di badan Amar ataupun segala macam. Amar dituduh sekarang dibikin kriminalisasi dalam artian Amar sebagai seorang bandar atau apapun. Padahal kejahatan ini dilakukan sebagai oknum-oknum gitu. Makanya saya juga berharap surat saya juga secara pribadi yang untuk ke presiden juga itu bisa langsung ditindaklanjuti. Dan saya juga berharap kepada Bapak Dirjen Permasyarakatan maupun Bapak Agus, Bapak Menteri Imigrasi untuk bisa meninjau dan memperhatikan gitu loh situasi yang dimana beginilah keadaan situasi kasus saya, dan saya berharap juga untuk tidak segera dipindahkan dulu gitu ya Om. Makanya saya berharap ini upaya kita untuk terus secara hukum ya Om. Bagaimana Om? Jadi pertama kita kan sudah mengajukan permohonan. Ya mungkin media ada hadir ya. Kita menghadap ke Dirjen untuk mengajukan surat keberatan dipindahkan. Karena kenapa? Karena waktu prosedur yang dulu pemindahan pertama itu kan tidak ada di asesmen, kemudian tidak ada semacam rapat ya, semacam keputusan TPP namanya, tim penilai. Jadi kalau orang dikategorikan status high risk itu kan harus ada dulu semacam sidang gitu, sidang TPP. Kemudian ada juga ya ibaratnya dasar dia dipindahkan. Pertama kan syarat high risk kan mengancam keamanan negara. Nah, apa Amar ini bisa ngancam? Nggak mungkin. Kemudian membahayakan lingkungan. Dan lingkungan berbahaya apa orang? Ya, sebuah saksi mengatakan peredaran narkoba belum Amar masuk udah parah di sana kan. Dan waktu ada saksi fakta 20%, 25% peredaran narkotika. Nah, ada juga keterlibatan petugas kan. Sudah jelas ada bukti transfer rekening. Jadi ya kita ya surat apa kita ya mohon untuk dipertimbangkan, kemudian ya kan kemudian harus ada surat, jangan dipindah aja, nggak ada surat keputusan apa pegangan ke keluarga ke PH kan nggak ada. Nah kalau kita lihat harusnya kan ada keputusan ya semacam kan biciking ya pejabat negara kan. Dirjen kan adalah pejabat, harusnya kan ada surat semacam keputusan yang memindahkan Amar yang dan kemudian harus ada asesmen, harus ada tim TPP bersidang untuk memutuskan itu dan mengeluarkan SK. Dan SK-nya keputusan itu kan harus diberikan kepada PH-nya juga, keluarganya. Ini kan kita nggak ada. Nah, dan kemudian ini kan ada satu keanehan. Peristiwanya Januari 2005, masa keputusan high risk orang Oktober 2025. Berarti kalau nama hukum itu kan harusnya begitu ada yang melakukan kesalahan ya kan, di asesmen, diadakan sidang TPP baru diputuskan. Ini kan kelang lama karena isu ke orang ya, di media banyak bahwa dilimpahkan perkara ke jaksa, tiba-tiba langsung ya, apalagi kita lihat kan banyak sekarang ada juga yang di Medan katanya peristiwanya begitu, yang ya atas cuma kebijakan dari menteri aja dipindahkan ya gitu. Sekali lagi saya berharap agar dengan media ini teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Dirjen maupun Bapak Menteri Imigrasi untuk
menimbang dan merespon dari surat yang sudah dilayangkan oleh kuasa hukum saya. Dan juga saya berharap juga dari teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Presiden atas surat pribadi saya untuk memohon. Dan saya katakan bukan berarti kemarin saya bilang itu aset negara, saya aset negara atau aset bangsa atau gimana, bukan. Tapi maksud saya adalah sebagai pekerja seni, saya pekerja seni dan saya juga sudah beberapa kali mengharumkan nama Indonesia, walaupun memang saya menjelekan tetap dengan kelakuan saya menyalahgunakan narkoba gitu kan. Tapi setidaknya saya pernah juga membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi maksud saya agar itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga kepada Bapak Presiden untuk bisa memberikan amnesti atau abolisi sebagai justice kolaborasi, sebagai di mana saya sebagai penyalahguna narkoba gitu. Bang, terakhir mungkin Dokter Kasal menemani nih. Dia kan menangis mungkin seperti apa? Terima kasih ya semuanya. Lagi puasa.